Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Diko. Jadi pada kesempatan kali ini saya pengen coba berbagi tips IELTS. Ya, karena selama saya belajar IELTS itu di YouTube ini susah gitu menemukan media atau pembahasan tentang tips IELTS tapi dalam bahasa Indonesia, dan skornya itu yang diraih nggak perlu terlalu besar. Ya, jadi saya kalau kita pengen punya cita-cita gitu untuk kuliah di luar negeri itu paling kita butuh IELTS itu 6,5 sudah aman. Nah, rata-rata tips itu kebanyakan di 7 atau 8 yang saya pikir agak susah lah untuk bisa diraih. Oleh karena itu saya mencoba untuk sedikit sharing, mencoba untuk berbagi tips lah. Siapa tahu kita yang bahasa Inggrisnya pas-pasan ini masih bisa dan punya kesempatan untuk mendapatkan IELTS minimal 6,5. Jadi IELTS yaitu merupakan kepanjangan dari International English Language Testing System, yang mana IELTS ini merupakan suatu sistem tes bahasa Inggris yang berlaku secara internasional. Nah, kenapa IELTS gitu ya? Jadi salah satu kelebihan IELTS ini karena memang tesnya yang komprehensif, ada 4 ya, yaitu listening, reading, writing, dan speaking gitu ya. Terus juga IELTS ini tesnya berlaku di seluruh dunia gitu. Jadi hampir di seluruh dunia, bahkan di Amerika yang udah ada TOEFL pun biasanya beberapa universitas itu masih menerima IELTS gitu. Nah, jadi kalau kita belajar ingin kuliah di luar, kita pakai IELTS, insya Allah di negara manapun dia bisa menerima IELTS. Terus kemudian yang kedua, kenapa IELTS? IELTS itu lebih interaktif. Kenapa interaktif? Karena ketika speaking nanti kita bertemu langsung dengan uh, pengujinya, atau kita biasa sebut penguji di IELTS itu invigilator. Jadi kita bertemu dengan invigilator sehingga kita berdialog langsung gitu, tidak seperti di TOEFL, IBT misalkan itu kita harus ya, berbicara lewat komputer. Nah, mungkin ada beda gitu rasanya gitu ya ketika bertemu langsung dengan tidak gitu. Nah, jadi itu salah satu alasan kenapa IELTS, ada dua ya. Nah, terus juga saya ingin menyarankan kalau teman-teman ingin belajar IELTS itu di website ini, ieltsonlinetest.com. Nah, ini website ini sudah sangat membantu saya dalam belajar IELTS karena di situ kita bisa melihat grafik perkembangan kita gitu loh. Di bahkan sampai ke tipe-tipe soal di listening dan readingnya. Nah, terus kalau mau les, ya bukan promosi tapi saya tidak dibayar juga, tapi memang Sun Education di Lampung itu sudah sangat membantu saya untuk bisa dapat IELTS 6,5. Nah, itu IELTS, sekilas tentang IELTS. Terus kemudian kita masuk kepada nilainya. Jadi skala IELTS itu ada 0 sampai 9. Kalau 0 itu jelas nggak ada. Dapat 0 itu pasti karena nggak hadir. Kalau udah hadir pasti dia dapat 1 minimal gitu ya, meskipun salah semua. Nah, ya, karena kita ngebahasnya di tengah-tengah, nah, saya ambil nilai 4, 5, 6, 7, 8. Jadi IELTS itu seperti kayak ada scale-nya gitu ya, skalanya dari 4, 5, 6, 7, dan 8 itu dia seperti ada skala. Skalanya maksudnya batas kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kayak ada kriteria khusus yang ngebuat kalau misalkan dia dapat 6 dia itu seperti ini. Nah, kita coba bahas satu-satu. Yang keempat, nah, nilai 4 ini itu kalau di deskripsinya IELTS disebut sebagai limited user. Penjelasannya yaitu dia pengguna atau yang mengambil tes ini, kita sebutnya user ya, itu bisa berbicara di situasi-situasi yang familiar aja, seperti sehari-hari dia, situasi-situasi yang sudah familiar dia bisa berbicara dengan baik. Cuma ketika situasinya berbeda atau kita mulai bicara tentang suatu bidang keilmuan atau hal yang lain itu agak kesulitan. Nah, itu band 4. Kalau bandnya 5, modest user atau pengguna sederhana gitu. Nah, dia bisa berbicara tidak hanya di situasi-situasi yang familiar, tapi juga di bidangnya sendiri. Tapi di bidangnya sendiri dia belum bisa berbicara ke hal-hal yang kompleks, baru yang basic-basic aja. Basic di beberapa bidang, yang bidang memang dia kuasai, nah dia bisa
berbicara dasar-dasarnya saja di bidang-bidang yang tertentu gitu. Nah, kemudian yang band 6 itu disebut competent user. Nah, dia sudah bisa berbicara dengan bahasa yang kompleks, tapi di situasi-situasi tertentu gitu loh, nggak semua. Jadi, 5, kalau di 5 itu dia masih di basic, tapi kalau 6 dia sudah ada bidang-bidang tertentu, bisa bidang-bidang kompleks, tapi tidak terlalu banyak gitu, cuma sedikit saja. Nah, lalu band 7 good user. Nah, ini sudah bisa menghandle bahasa-bahasa yang kompleks. Jadi tidak basic lagi. Hampir beberapa uh, bahasan di beberapa bidang dan situasi yang kompleks pun dia sudah bisa menghandlenya. Nah, terus yang kedelapan, very good user, ini sudah sangat cukup baik gitu ya berbahasa Inggrisnya, di bahasa kompleks di berbagai bidang bisa, cuma di situasi-situasi yang tidak familiar, situasi-situasi yang langka, dia mungkin mengalami sedikit misunderstanding gitu. Nah, jadi kalau kita ada di 6,5, yaitu di antara competent user dan good user. Jadi kita bisa menggunakan bahasa yang kompleks di situasi-situasi tertentu, juga di banyak situasi tapi tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, saya itu dulu pernah ada yang bilang gitu ya, di kalau nggak salah direkturnya beasiswanya LPDP, indikatornya apa sih kalau kita bisa kuliah di luar negeri itu bahasa Inggrisnya seperti apa. Nah, yang gampangnya adalah ketika kita nonton film dalam bahasa Inggris, nggak pakai subtitle kita ngerti. Nah, itu kalau udah begitu, saya yakin itu udah 6,5 itu. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis tesnya. Jadi nggak kayak TOEFL ITP yang ada tiga ya, listening, reading, dan grammar, atau TOEIC yang listening dan reading. Kalau di IELTS itu ada 4 ya, listening, reading, writing, dan speaking. Nah, ini saingannya sama dengan TOEFL IBT. Nah, 4 ya. Makanya saya nggak menyarankan teman-teman kalau mau belajar itu belajar IELTS dulu. Kenapa? Karena kalau sudah IELTS, nanti kalau kita pengen ngambil tes seperti TOEIC atau TOEFL ITP itu cenderung lebih mudah. Nah, jadi kalau kita memang punya apa namanya pengen kuliah di luar, coba dulu lah mengambil IELTS, belajar dengan IELTS gitu. Nah, karena saya pernah belajar saya itu pernah belajar IELTS sampai sekitar 6 bulan hampir 1 tahun. Begitu saya ngambil TOEIC, nilai saya itu dapat sekitar 840. Yang mana yang paling gede, yang paling besar itu 990. Itu kan berarti belajar IELTS sudah bisa menghandle tes-tes lainnya. Meskipun ada juga yang bilang kalau misalkan TOEFL ITP itu udah 500 baru belajar ke IELTS gitu. Kurang lebih begitu. Lalu tipe soalnya apa yang listening. Nah, jadi di listening ini nanti akan ada waktu sekitar 40 menit. 30 menit itu kurang lebih ya, itu akan ada 30 soal dengan 4 section, 4 bagian pertanyaan. Jadi 4 bagian pertanyaan, nanti kita dikasih recordingnya di play, lalu nggak akan diulang gitu ya, sekali play selesai 30 menit, nanti kita akan dikasih waktu 10 menit untuk mentransfer jawaban dari kertas dari soal kepada lembar jawaban. Lalu kemudian reading itu ada 40 soal dibagi menjadi 3 section, dan ini kita dikasih waktu sebanyak 60 menit. Lalu writing itu ada 2 task. Nah, jadi yang task pertama itu kita akan berbicara tentang deskriptif gitu. Maksudnya akan disediakan grafik, bagan, atau gambar. Nanti kita disuruh mengulas itu, menjelaskan gambar itu dalam 150 kata. Dikasih waktu sebanyak ini 20 menit. Nah, lalu task kedua ini, nanti kita akan diberikan suatu permasalahan, misalkan setuju atau tidak setuju gitu ya, terus keuntungan atau ketidakuntungan atau permasalahan dan solusi. Nah, kita akan dikasih suatu masalah, kita disuruh membuat esai dalam waktu 40 menit, dan itu minimal 250 kata. Dikasih waktu 40 menit. Jadi total di writing ini adalah sejam. Jadi listening 40 menit, reading itu 60 menit, writing juga 60 menit itu. Lalu kemudian speaking itu ntar ada sekitar 3 part. Yang pertama itu daily conversation sih. Cenderung pertama kita akan seperti biasa ya, ditanya namanya siapa, hobi, perkenalan, lalu nanti ditanya beberapa hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Lalu ketika sudah
ditanya daily, nanti kita akan masuk ke kedua ya, present. Nah, present ini maksudnya adalah kita mempresentasikan. Jadi nanti invigilator akan memberikan topik misalkan tempat yang paling senang dikunjungi. Kenapa kita senang ke sana, terus ada apa di sana, diceritakan di sana. Lalu kita dikasih waktu 1 menit untuk membuat poin-poin pembahasan dan 2 menit untuk presentasi. Nanti invigilator akan mendengarkan. Nah, lalu yang terakhir setelah kita presentasi itu ada namanya opinion ya. Opinion itu maksudnya adalah jadi topik itu akan diulas lebih lanjut dan ditanyakan gitu. Jadi kalau misalkan tadi topiknya adalah apa namanya tempat yang paling disukai, nanti kita akan ditanya misalkan tempat itu di desa gitu ya, di pedesaan. Nah, kenapa di desa? Terus kenapa sih orang-orang tidak suka tinggal di desa, lebih suka tinggal di kota, kenapa gitu. Dan hal-hal seperti itu. Nah, ini menggunakan bahasa-bahasa yang memang lebih kompleks di sini di opinion ini. Itu kurang lebih gambaran terkait dengan tes IELTS dari sisi band atau skor, terus juga dengan soal-soalnya. Sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang tips listening dan speaking. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.